Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fiona, NPM 2102090125, kelas 5C pagi. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara mencari uji validitas, reliabilitas, homogenitas, normalitas, dan hipotesis. Yang dimana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh dosen Ibu Melani Sari Sitepu Esos MPD. Nah, baiklah kita langsung saja masuk bagaimana cara mencarinya. Yang pertama, saya akan mencari data bagaimana cara menguji validitas. Nah, sebelum kita menguji validitas, kita harus mempunyai data terlebih dahulu untuk kita ujikan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah memiliki aplikasi SPSS dan saya juga sudah memiliki datanya. Terus, yang pertama kali kita lakukan yaitu kita melakukan uji validitas. Yang dimana caranya yaitu pertama kita sudah mempunyai data, kita blok dari angka 1 sampai dengan jumlah atau nilai, baru kita copy. Nah, setelah kita copy, terus kita pindahkan ke data view. Nah, setelah kita pindahkan, sini ada var 001 sampai dengan var 0021. Nah, ini data yang akan saya cari validnya. Nah, caranya yaitu klik analyze, terus correlate, terus habis itu before. Nah, di sini ada sebelah kiri saya itu ada data yang bernama var 001 sampai dengan var 0021. Nah, di sini saya akan mengeblok semua dari var 1 sampai var 0021. Lalu saya pindahkan ke sebelah kanan saya. Setelah itu, saya okekan. Okekan. Lalu, nah, gimana sih cara membaca data yang valid dan data yang tidak valid? Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara membaca data yang valid dan data yang tidak valid. Nah, caranya apabila stick to tilde, stick ini di bawah 0,05, maka datanya valid. Apabila stick di atas 0,05, maka datanya tidak valid. Nah, di sini saya sudah menguji validitas. Maka di sini kita akan membacanya. Bagaimana sih cara membacanya? Nih, kita lihat yang nomor 1. Yang pertama, nilai stick-nya 0,652. Maka tandanya ini adalah di atas 0,05. Maka data nomor 1, soal nomor 1 itu dikatakan tidak valid. Yang kedua, nilai stick-nya 0,002. Maka data nomor 2, soal nomor 2 dikatakan valid karena nilai stick-nya di bawah 0,05. Maka data ini dikatakan valid. Maka kita bisa menghitungnya. Data yang valid itu ada di nomor 2, lalu di nomor 2, di nomor 9, terus 9, di nomor 12, di nomor 12, lalu di nomor 15, di nomor 2, di nomor 2, di nomor 9, terus di nomor 12, terus di nomor 16, di nomor 17, di nomor 18. Nah,
Berarti data kita tadi ada berapa nomor? Yang pertama nomor 2, nomor 9, nomor 12, lalu dan nomor 14, terus ada di nomor 18, 19. Maaf kita ulang kembali. Yang pertama data kita yang valid itu ada di nomor 2, terus di nomor 9, terus ada di nomor 9, terus ada di nomor 12, 9, 12, lalu di nomor 16, 17, 18, dan 18. Berarti data kita yang valid ada 5. Nah, lalu bagaimana sih cara mencari reliabilitas? Cara mencari reliabilitas, kita klik scale, lalu kita pilih reliability. Nah, tadi ada yang valid di data nomor 2, nomor 9, nomor 12, di nomor 15, bentar ya, kita cek lagi data nomor berapa yang valid. 2, 9, 12, 12. Nah, data di nomor 16, 17, dan 18. Nah, ini adalah data-data yang valid yang telah kita pindahkan, yaitu bagaimana caranya kita klik statistik, terus kita klik scale if item delete. Delete. Terus kita continue, lalu kita okekan. Nah, kita akan mengetahui berapa sih dari yang valid tadi, lalu kita akan mencari reliability. Nah, dari data ini kita sudah menemukan bahwasanya tadi yang valid ada 6, baru kita akan mencoba ke reliability. Nah, data di sini kita sudah menemui bahwasanya data yang reliable itu ada 6 dan Cronbach's alfanya itu 0,757. Lalu selanjutnya kita akan mengecek data yang ketiga, kita akan mengecek data yang namanya normalitas. Data yang ketiga yaitu data normalitas, yang dimana kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Baik, boleh menggunakan data yang tadi, boleh menggunakan data yang baru. Nah, bagaimana sih cara mencari normalitas tersebut? Nah, caranya seperti ini. Saya tahu kita sudah memiliki data di sini. Nah, sudah memiliki data. Ini data saya. Lalu yang kita klik itu skornya dari atas sampai ke bawah. Maaf, sebelum kita mengcopy data tersebut, kita masuk ke SPSS. Ini data saya yang tadi. Nah, kita buat data baru, yaitu kita bermain di yang namanya variable view. Yang dimana name ini kita beri kode A, yang bawahnya kita beri kode B. Lalu di desimal ini kita buat 0. Kenapa kita buat 0? Karena agar di angka di belakang koma tidak memiliki 02. Misalkan nih 17,00 atau 20,00. Nah, tidak seperti itu. Bisa juga, tetapi itu mungkin meribetkan. Jadi saya buat saja itu menjadi 0. Nah, di labelnya kita ketik kelas eksperimen. Terus di bawahnya kelas kontrol. Ya.
kita akan mencari uji normalitas. Nah, di sini ada kode A, kode B, yang dimana kode A tadi adalah kelas eksperimen dan kode B adalah kelas kontrol. Nah, saya sudah memiliki data. Data post-test yang saya gunakan yaitu data post-test dari kelas eksperimen dan data post-test dari kelas kontrol. Karena di sini saya menggunakan dua sampel kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di mana kita akan menguji normalitasnya itu dengan data yang sudah kita berikan kepada murid. Nah, sini saya pastekan. Nah, ini sudah ada data eksperimen. Lalu kita copy dari atas sampai bawah sama juga itu data kontrol. Nah, sudah ada nih data eksperimen dan data kontrol. Saya memiliki masing-masing kelas itu 32 siswa dan sampel saya 32 siswa berarti tidak mencapai 50 siswa sampelnya. Nah, bagaimana sih cara mencari uji normalitas? Nah, cara mencari uji normalitas yaitu kita klik analyze, kita tetap bermain di analyze, lalu deskriptif statistik, lalu kita pijit explore. Nah, data di sini ada dua, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, dua-duanya kita kopikan, lalu kita pindahkan ke dependent list. Seterusnya kita pijit quotes. Nah, kita checklist yang ada bacaan normality plus width test. Nah, ini kita checklist, selalu kita akan menemukan hasil dari data saya, apakah data tersebut normal atau tidak. Tunggu ya. Nah, sudah ada. Nah, di sini ada yang dikatakan Kolmogorov, Smirnov, dan Safirovic. Yang dimana yang kita baca itu Safirovic karena data saya tuh tidak mencapai 50 siswa, data saya hanya 32 siswa, maka yang saya baca adalah Safirovic. Yang dimana data saya yaitu dibaca, dikatakan normalitas, maka dia signya itu di atas 0,05. Yang dimana data saya yaitu yang kelas eksperimen dikatakan itu normal karena nilai datanya 0,184. Yang kedua, kelas kontrol, yaitu yang dimana datanya juga dikatakan normal karena datanya di atas 0,05, yaitu jumlahnya 0,067. Nah, baik, selanjutnya kita akan mencari, kita sudah menemukan nilai normalitas. Selanjutnya kita akan mencari nilai homogenitas. Sama seperti tadi, kita akan tetap bermain di data view, di SPSS. Nah, bedanya sama seperti tadi, kita akan memberi label dengan sampel A dan B, dan eksperimen dan kontrol. Nah, bedanya itu kalau dia homogenitas, di flawless-nya ini, di kelas kontrol, ini ada titik 3, nah kita klik, lalu kita beri kode 1. Kode 1 itu untuk kelas eksperimen, lalu kode 2 itu untuk kelas kontrol. Ya, kan. Lalu data yang ini kita delete. Nah, data di kelas eksperimen yaitu kita berikan kode 1. Kita akan membuat kode 1. Kode 1 kita copy, lalu kita pindahkan ke sampingnya di bagian B. Sudah. Lalu untuk yang kelas kontrol, kita buat di bawahnya dari nomor 33 sampai dengan proses
Rasakan. Nah, untuk kelas kontrol kita berikan dengan kode 2. Nah, kita sudah memiliki nih kelas eksperimen kita berikan kode 1 dan kelas kontrol kita berikan kode 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari uji homogenitas. Tadi kita sudah mendapatkan yang namanya uji normalitas, yang dimana data saya tuh salah satunya itu normal dan salah satu itu kelas eksperimen normal dan kelas kontrol normal. Nah, di sini saya memilih bagaimana cara mencarinya. Terus kita pencet itu complete means, lalu one way ANOVA. Nah, di sini kelas eksperimen kita letakkan di dependent list dan kelas kontrol itu kita letakkan di faktor. Lalu kita pencet option. Nah, kita kliklah homogeneity of variance type. Oke, baru kita akan menemukan hasil homogenitas. Nah, ini saya sudah menemukan datanya, yaitu yang dimana kelas eksperimen dikatakan homogen, bahwasanya nilai sig di atas 0,05. Nah, data sig saya di sini yaitu 0,119 dan di sini juga 0,787. Nah, di sini banyak nih datanya, yang dibaca yaitu 0,787. Makanya itu data saya dikatakan homogenitas. Selanjutnya yaitu saya akan memberitahukan bagaimana cara mengecek hipotesis. Apakah soal saya berpengaruh bagi siswa? Penerapan media saya apakah berpengaruh bagi siswa atau tidak? Nah, kita akan mengecek lewat hipotesis. Nah, di sini kita sudah menggunakan data yang sama seperti homogenitas. Di sini kita bermain di data view, kita sudah ini kan. Terus kita berikan kode 1 untuk kelas eksperimen dan kode 2 untuk kelas kontrol. Lalu kita klik analyze lagi, terus non-parametric. Kenapa non-parametric? Karena datanya salah satu karena datanya salah satu yang normalitas. Kalau dua-dua normalitas, maka datanya dikatakan parametric. Nah, di sini saya menggunakan two independent sample. Kenapa two independent sample? Karena saya menggunakan 2 sampel, yang dimana saya menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kita klik. Lalu kelas eksperimen kita letakkan di test variable list dan kelas kontrol di grouping variable. Nah, di grouping variable ini kita klik yang define group. Nah, grup 1 kita itu beri tanda kode 1 dan grup 2 kode 2. Nah, di sini yang kita checklist ada main with new, yang dimana artinya itu adalah data yang salah satunya itu normal atau data yang salah satunya itu homogenitas. Makanya kita akan mencari hipotesisnya apakah data tersebut berpengaruh atau tidak. Nah, di sini saya sudah menemukan bahwasanya hipotesis yang kita baca yaitu adalah tes statistik, yang dimana yang kita baca ini seek to toilet, yang dimana kelas kontrol tidak berpengaruh menggunakan metode SAS. Saya menggunakan metode SAS, yaitu yang dimana data dari metode SAS ini, kelas kontrol yang tidak saya berikan penerapan pada pembelajaran pada saat saya penelitian, nah itu tidak berpengaruh bagi mereka. Kenapa? Karena seharusnya dikatakan berpengaruh apabila
apabila SIG di bawah 0,05 dan data yang tidak berpengaruh apabila data tidak berpengaruh apabila SIG di atas 0,05. Nah, di sini saya sudah menemukan stick to toilet yang dimana hasilnya yaitu 0,118 yang dimana berarti metode SAS tidak berpengaruh bagi kelas kontrol karena tidak saya terapkan metode SAS kepada kelas kontrol. Nah, inilah bahwasanya data tersebut di kelas kontrol itu tidak berpengaruh tanpa diterapkan metode SAS gitu. Baiklah, sekian pemaparan atau penjelasan dari kelima uji ya tersebut yang saya paparkan. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas, yang ketiga ada uji normalitas, yang keempat ada uji homogenitas, yang kelima ada uji hipotesis. Nah, semuanya sudah saya jabarkan. Sekian dari pemaparan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.